Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kami akan membahas mengenai belajar dan kognisi dalam konteks. Anggota kelompok kami yaitu Citra Resmi Rahayu dengan NIM 2100616 dan Riani Wardah dengan NIM 2103241. Yuk kita mulai pembahasannya. Pertama, asumsi dasar teori kontekstual memiliki sebagian besar atau semua asumsi berikut. 1. Otak berfungsi dalam kolaborasi erat dengan bagian tubuh lainnya. 2. Pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh sering dikaitkan dengan aktivitas dan lingkungan fisik, sosial, atau budaya tertentu. Yang ketiga, pembelajar sering berpikir dan terampil lebih efektif ketika mereka dapat melepaskan beberapa beban kognitif ke sesuatu atau orang lain. Yang keempat, pembelajar terkadang belajar lebih efektif ketika mereka berkolaborasi dengan orang lain untuk membangun makna bersama. 5. Dengan bantuan dan bimbingan dari individu yang lebih berpengetahuan, peserta didik mendapat manfaat dari akumulasi kebijaksanaan kelompok budaya mereka. Yang kedua, ada interaksi sosial sebagai konteks. 1. Interaksi dengan individu yang lebih maju. Pelajar muda paling mungkin untuk membangun pemahaman yang produktif tentang dunia ketika orang dewasa dan individu maju lainnya berbagi dengan mereka banyak konsep, prinsip, teori, alat kognitif lain yang telah dikembangkan di masyarakat untuk menjelaskan aspek fisik dan psikologis dari pengalaman manusia. Yang kedua, interaksi dengan teman sebaya. Diskusi kelompok sebaya tentang materi pelajaran akademis memiliki manfaat sosial dan motivasi serta kognitif. Yang ketiga, menciptakan komunikasi belajar dengan mengingat manfaat dialog siswa dengan tujuan mempromosikan konstruksi makna sosial. Beberapa psikolog dan pendidik telah menyarankan agar membuat komunitas peserta didik di mana guru dan siswa berkolaborasi untuk membangun kumpulan pengetahuan tentang suatu topik dan membantu satu sama lain mempelajarinya. Yang ketiga, budaya sebagai konteks. Melalui budaya, kelompok sosial manusia memastikan bahwa setiap generasi baru memperoleh dan mengambil manfaat dari kebijaksanaan yang telah dikumpulkan oleh generasi sebelumnya. 1. Skema, naskah, dan pandangan dunia sebagai aspek budaya. Seperti yang disarankan oleh psikolog kognitif, peserta didik yang sedang berkembang dapat memanfaatkan pengalaman mereka untuk membangun skema dan skrip pemahaman umum. 2. Komunitas praktik sebagai aspek budaya. Setiap kelompok budaya tidak hanya menyampaikan cara-cara tertentu dalam menafsirkan dunia, tetapi juga cara-cara tertentu dalam melakukan sesuatu. Dengan kata lain, budaya yang berbeda mengajarkan jenis-jenis yang berbeda. Pembahasan keempat mengenai masyarakat sebagai konteks. Masyarakat adalah kelompok sosial yang sangat besar dan bertahan lama yang memiliki struktur sosial dan ekonomi yang cukup eksplisit, serta lembaga dan kegiatan kolektif. Suatu masyarakat dapat mempengaruhi pembelajaran anggotanya dalam berbagai cara, termasuk melalui sumber daya yang disediakannya, aktivitas yang didukungnya, dan pesan umum yang dikomunikasikannya. Yang pertama adalah aktivitas otentik. Aktivitas otentik adalah aktivitas yang serupa atau identik dengan aktivitas yang pada akhirnya akan ditemui siswa di dunia luar. Kegiatan tersebut dapat memiliki beberapa manfaat. Lalu yang kelima adalah teknologi digital sebagai konteks. Yang pertama, teknologi dalam pembelajaran dan pengajaran. Ketika pembelajaran berlangsung di lingkungan elektronik, itu disebut dengan e-learning. Banyak buku pelajaran yang mengambil bentuk digital pada hari ini. Buku teks digital mungkin tidak hanya mencakup teks dan grafik tradisional, tetapi juga video, rekaman audio, latihan-latihan, dan tautan ke entry glosarium. Lalu yang kedua adalah mempromosikan literasi teknologi. Pengguna teknologi digital dan internet membutuhkan pengetahuan dan keterampilan tertentu yang secara kolektif dikenal sebagai literasi teknologi.
Literasi informasi adalah pengetahuan dan keterampilan terkait dengan menemukan, menggunakan, mengevaluasi, mengatur, dan menyajikan informasi yang diperoleh dari berbagai sumber. Lalu yang ketiga adalah pembelajaran online. Setiap tahun semakin banyak instruksi yang terjadi di internet, baik sebagai suplemen atau pengganti instruksi tatap muka di gedung sekolah fisik, bata, dan mortir. Secara kolektif, instruksi tersebut dikenal sebagai pembelajaran online atau istilah pembelajaran jarak jauh dan pembelajaran berbasis web. Lalu pembahasan yang keenam adalah domain konten akademik sebagai konteks. Dalam upaya untuk membuat basis pengetahuan kolektif, kita yang terus berkembang lebih mudah dikelola untuk pengajaran. Sebagian besar masyarakat di sekolah modern telah membagi pengetahuan ini ke dalam berbagai disiplin akademis seperti membaca, menulis, matematika, sains, sejarah, dan geografi. Yang pertama, seni bahasa membaca dan menulis. Keterampilan membaca dan menulis anak-anak jelas dibangun di atas pengetahuan mereka tentang bahasa lisan. Tetapi di samping itu, anak-anak harus mempelajari hubungan antara bagaimana kata-kata terdengar dan dihasilkan dalam ucapan. Di satu sisi lain juga, bagaimana mereka terlihat dan ditulis di atas kertas. Di sisi lain, anak-anak juga harus menguasai nuansa sistem simbol tertulis dan tidak memiliki padanan dalam bahasa lisan seperti tanda baca dan penggunaan huruf besar dan kecil yang tepat. Yang kedua adalah matematika. Matematika mencakup beberapa subdomain, misalnya aritmatika, aljabar, geometri, dan statistik, yang menggunakan berbagai metode untuk mewakili dan memecahkan masalah kuantitatif. Yang ketiga adalah sains. Sebagai sebuah disiplin, sains memiliki dua tujuan utama, yaitu untuk mendeskripsikan dan menjelaskan apa yang diamati orang di alam. Pada intinya adalah asumsi dasar bahwa dunia agar dapat diprediksi bahwa berbagai fenomena fisik, biologis, dan sosial yang kita amati sebagai manusia adalah manifestasi dari pola umum dan hubungan sebab akibat. Lalu yang keempat adalah penelitian sosial. Syarat penelitian sosial mencakup domain konten yang berkaitan dengan sifat masyarakat manusia dan hubungan sosial baik masa lalu maupun masa kini. Fokus di sini akan berada pada dua domain yang sangat menonjol pada kurikulum sekolah dasar dan menengah, yaitu sejarah dan geografi. Pada intinya, sejarah sangat butuh pengetahuan yang ditransmisikan secara sosial budaya, dan disiplin geografi adalah prihatin tidak hanya dengan di mana berbagai fitur alam dan kelompok budaya berada, tetapi juga dengan mengapa dan bagaimana mereka sampai di sana. Lalu yang kelima adalah mempertimbangkan keragaman siswa. Saat kita mengajar membaca dan menulis, kita harus ingat bahwa siswa akan memiliki pengalaman yang berbeda-beda dengan bahasa tulis di rumahnya masing-masing. Sekian penjelasan dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.